Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Hinang damang na seveya. Pamadena na sangwase. Mijaditing na seveya. Nasiya loka waddano. Uttite na pamaceya. Dhammang sucaritang care. Dhammacari sukang seti. Asming loke param hijati. Janganlah mengejar sesuatu yang rendah. Janganlah hidup dalam kelengahan. Janganlah menganut pandangan-pandangan salah. Dan janganlah terikat pada keduniawian. Bangun, jangan lengah. Tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, kita masih bertemu secara online karena situasi pandemi belum selesai. Tetapi kita dapat belajar Dhamma meskipun dengan menggunakan media online ini. Marilah Bapak Ibu, kita semua berusaha untuk mendalami Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kadangkala atau mungkin ya, Bapak Ibu pernah mendengar atau mengetahui ada berita-berita yang mengungkapkan kejadian di mana seseorang melakukan hal yang disebutnya sebagai khilaf, ya, atau mungkin ya hal yang tidak disadari maksudnya, dan kemudian orang itu meminta maaf. Ya, kalau hal itu hal yang sederhana sih tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya kejadian itu adalah kejadian seorang anak yang membunuh ibunya sendiri, ya, lalu anak itu setelah ditangkap polisi, lalu dia mengatakan khilaf. Atau ada orang tua yang melakukan tindakan kekerasan kepada anak kandungnya, ya, karena untuk memenuhi keinginannya ya, tertentu, nah, lalu orang tua mengatakan khilaf. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang bisa saja ya dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang mulai awalnya itu dianggap sebagai hal yang ya benar, hal yang baik ya. Tetapi sebenarnya itu apa yang dia lakukan adalah hal yang buruk, yang tidak baik ya. Nah, cuman saja dia tidak menyadari apa yang dia lakukan itu sebagai hal yang buruk atau
hal yang jahat. Ya sampai ada seorang anak yang membunuh ibu kandungnya sendiri, tentu itu membuat orang menjadi berpikir, kok bisanya ya? Kok tega-teganya seorang anak membunuh ibu kandungnya sendiri yang merawat sejak kecil. Kemudian juga ada orang tua yang bertindak dengan kekerasan kepada anak kandungnya sendiri. Kok tega-teganya ya perbuatan seperti itu dilakukan? Nah, hal-hal seperti itu, saudara, ya, ada orang-orang yang memang tega dan tidak punya pikiran yang lain, ya. Bisa jadi dia itu tidak memikirkan hal-hal yang lain-lainnya, ya, tidak memikirkan yang namanya jasa dari orang tua, tidak memikirkan jasa dari orang lain, misalnya. Atau tidak memikirkan ya bagaimana cinta kasihnya orang tua kepada anak, ya, atau ya bagaimana juga tanggung jawabnya orang tua kepada anak, misalnya. Itu tidak terpikir hal-hal seperti itu. Nah, itulah ya yang membuat orang itu menjadi ya mudah saja melakukan hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang ya mengagetkan ya buat kita-kita ini semua. Kok bisanya ya seperti itu terjadi? Membuat kita menjadi ya tidak bisa menerima begitu saja, karena kok bisa ya seperti itu terjadi. Nah, ini dan banyak hal ya, contoh-contoh yang lain ya. Itu seringkali kita juga tidak habis pikir, kok bisa ya itu terjadi begitu. Padahal misalnya saja orang yang dibunuh atau dicelakai itu adalah orang-orang yang berjasa, ya, orang-orang yang sepatutnya itu dihormati, ya, dibalas kebajikannya, tetapi kok malah dibunuh. Ya, kemudian juga ya banyak hal ya, hal-hal yang sebenarnya membuat orang itu kok menjadi kok bisanya hal seperti itu dilakukan begitu. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kadang-kadang juga orang mengatakan dulunya dia itu baik loh, kok sekarang jadi jelek seperti itu gitu. Nah, dulunya dia itu anak yang baik, ya, dulunya itu dia anak yang tenang, yang mungkin anak yang tidak menunjukkan kekerasannya, kok bisanya dia itu menjadi anak yang keras sekali seperti itu, atau berani sekali, ya, seperti itu. Nah, itulah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, membuat orang menjadi berpikir, ya, kita itu menjadi berpikir, kok bisa begitu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, kadang-kadang bisa menjadi kabar yang meluas ke sana kemari, ya, karena apa yang dilakukan itu menjadi hal yang sebenarnya sih tidak akan terjadi, tetapi kok ya bisa seperti itu terjadi gitu. Nah, itu sampai menjadi berita yang tersebar kemana-mana. Nah, inilah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang ingin saya sampaikan, ingin kita sama-sama bicarakan pada saat Damaklas, ya, saat sekarang ini. Nah, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, memang di dalam kehidupan kita itu, ya, kita itu perlu sebenarnya untuk hati-hati, ya, hati-hati, ya, artinya kita itu juga perlu selektif, menyaring diri, ya, hati-hati, ya, karena bisa jadi ya dalam pergaulan kita ini
pengaruh daripada orang lain, ya, pengaruh daripada teman-teman, pengaruh dari ya di mana kita berada, ya, itu mempengaruhi ya jalan pikiran kita. Yang dulunya kita itu berpikir yang sebenarnya sudah baik, tapi gara-gara kita bergaul, kita berada di tengah-tengah orang-orang yang mempunyai pikiran yang tidak seperti kita, ya kita bisa terpengaruhi sehingga menjadi pikiran kita itu berubah. Yang dulunya itu baik kemudian menjadi tidak baik. Nah, ini mempengaruhi, apalagi sekarang ini pengaruh dari media sosial itu juga perlu diwaspadai. Ya, jangan sampai kita menerima begitu saja pengaruh daripada media sosial ini, karena ya itu bisa membuat kita menjadi memiliki perubahan ya di dalam cara pikir kita, ya di dalam cara kita memandang sesuatu, ya kita itu mudah ya berubah, dan ini yang dulunya mungkin baik bisa jadi sekarang berubah menjadi tidak baik. Nah, itu hal yang bisa, yang mungkin kemungkinan pertama yang terjadi ya, pengaruh daripada orang-orang lain atau di luar kita atau media sosial misalnya, ya itu membuat kita mengalami perubahan. Ya, kemudian hal yang lain yang juga bisa membuat kita itu melakukan hal-hal yang di luar perkiraan kita, atau di luar, mungkin orang katakan di luar batas akal sehat kita, ya karena kita sendiri memiliki pandangan yang salah. Ya, pandangan yang salah itu ya ini disebabkan karena apa? Karena memang kita sendiri tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau kita memiliki pandangan yang salah, yaitu tentu saja yang akan kita lakukan itu adalah apa yang kita sukai. Jadi bukan apa yang baik atau yang buruk, tapi apa yang kita sukai. Kalau kita menyukai hal yang buruk, ya hal yang buruk itu yang dilakukan. Ya, kalau kita tidak menyukai hal yang baik, ya hal yang baik tidak akan dilakukan. Nah, jadi itu nanti tergantung pada apa yang kita sukai. Nah, kalau apa yang kita sukai, ya ini menjadi repot, karena di dalam diri kita masing-masing tentu apa yang kita sukai ini tergantung dari apa ya, tergantung daripada ya apa yang ada dalam pikiran kita, ya. Apa yang ada dalam pikiran kita, kadang orang katakan sebagai watak kita, karakter kita, ya. Kalau di dalam Buddhis juga dikatakan sebagai kotoran-kotoran batin kita, ya. Nah, ini itu yang akan menentukan apa yang kita pilih, ya. Atau kita bisa memilih hal-hal yang buruk, yang meskipun itu buruk tapi kita senang, kita suka, ya, kita menikmati hal yang buruk itu, maka terjadilah hal yang buruk itu. Nah, sedangkan hal yang baik yang bisa jadi kita tidak suka, tidak senang, dan tidak bisa menikmati, maka ya tidak akan terjadi hal yang baik itu. Nah, ini pandangan yang salah ya bisa terjadi, dan itu membuat apa yang kita lakukan itu menjadi salah juga. Ya, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Selain hal itu ada lagi sebenarnya yang membuat kita itu menjadi ya melakukan hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah itu adalah ya kalau kita itu tidak mau belajar Dhamma. Ya, belajar Dhamma ini membuat kita itu bisa mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut, mana yang tidak patut. Nah, di situ kita sebenarnya dengan belajar Dhamma ini kita diberitahu, ya, diberitahu. Kalau kita tidak diberitahu, kita tetap tidak tahu. Nah, kalau kita tidak tahu, ya namanya orang tidak tahu. Jadi ya meskipun salah ya dilakukan, orang namanya tidak tahu. Ya, nah itu kalau kita belajar Dhamma maka kita akan menjadi tahu. Nah,
Itulah pentingnya bagaimana kita belajar Dhamma, belajar ajaran Sang Buddha supaya kita bisa mengetahui membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, maka seperti apa yang syair Dhammapada sudah saya bacakan di awal khotbah saya ini, ya, Sang Buddha mengatakan janganlah mengejar sesuatu yang rendah. Janganlah hidup dalam kelengahan, janganlah menganut pandangan-pandangan salah, dan janganlah terikat pada keduniawian. Ini sangat tepat sekali ya, supaya kita itu tidak sampai melakukan hal-hal yang khilaf itu tadi, hal-hal yang sebenarnya ya tidak kita sadarin, tidak kita ketahui, bahkan bisa dikatakan kecewa ya setelahnya. Setelah kita lakukan terus jadi kecewa. Setelah kita lakukan menjadi merasa bersalah sekali. Ya, ya ini ya sebenarnya ya kalau kita mau berusaha untuk tidak mengejar hal-hal yang sebenarnya rendah, yang tercela ya di tengah masyarakat, ya jangan dikejar hal itu. Ya jangan lalu kita juga hidup dalam kelengahan, jangan kita hidup dalam ketidaksadaran, ya tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, apalagi menganut pandangan-pandangan salah. Nah, kalau menganut pandangan salah, jadinya kita salah jalan. Ya, akhirnya kita mengikuti jalan yang keliru. Hasilnya keliru juga begitu. Nah, maka itu ya ini sangat penting syair ini ya yang diucapkan oleh Guru Agung Sang Buddha. Dan kemudian Guru Agung Buddha mengatakan bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Nah, disinilah Guru Agung Buddha itu menunjukkan pada kita, jangan sampai kita itu lengah, jangan sampai kita lalai, ya, jangan sampai kita menjadi tidak tahu gitu. Ya, kalau kita tidak tahu, ya kita nanti akan menempuh kehidupan yang salah, ya maka itu jangan lengah, ya tempuhlah kehidupan benar. Bagaimana caranya menempuh kehidupan benar? Nah, ini dengan cara kita melaksanakan Dhamma, menjalankan apa yang Sang Buddha ajarkan. Inilah jalan yang benar yang akan membuat kita bisa hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, ya di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari ya, marilah kita bersama itu berusaha untuk menjaga diri kita masing-masing ya, menjaga diri kita masing-masing ya. Ya selain itu juga menjaga teman-teman ya, menjaga siapa saja ada di sekitar kita juga ya, jangan sampai menempuh jalan hidup yang salah ya, jangan sampai melakukan kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan yang jauh dari Dhamma, menyimpang dari Dhamma, karena nanti akan mengalami akibat daripada kesalahan itu ya, kekeliruan itu pasti ada akibatnya. Akibatnya itu ya tentu saja akan membuat kekecewaan, akan membuat penderitaan, kesusahan, kerugian ya, bahkan ya terus kemerosotan ya, kehancuran juga bagi kehidupannya maupun kehidupan keluarganya, kehidupan teman-temannya, kehidupan orang banyak juga. Nah, itulah maka kita perlu yang menempuh jalan hidup yang benar. Biar bagaimanapun menempuh jalan hidup yang benar ini akan menyelamatkan hidup kita. Tidak akan membuat kita kecewa di belakang hari. Tidak akan membuat kita bermasalah, mengalami banyak kesulitan di belakang hari. Karena apa ya? Akibat daripada jalan hidup yang benar ini akan membuat kita juga akan menerima yang namanya kebahagiaan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian,
Ya, semoga uraian Dhamma ini bermanfaat dan memberikan penerangan buat kita semua ya untuk menjalani kehidupan dengan benar. Jangan sampai kita merasa bersalah atau menganggap bahwa kita melakukan hal yang khilaf itu. Ya, jangan sampai melakukan seperti itu ya. Kita usaha jauh-jauh hari ya, jangan sampai kita khilaf dalam menjalani kehidupan ini. Ya, kita perlu menjauhi yang namanya kekhilafan itu ya, dan karena memang korbannya itu berat sekali ya, bisa dikatakan besar sekali ya, maka itu jauhilah kekhilafan itu ya, dan ikuti jalan yang benar supaya kita itu tidak mengalami korban ataupun penderitaan yang sebenarnya tidak perlu ya itu terjadi ya. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi kita dan semoga semua makhluk hidupnya berbahagia.